Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diferensial fungsi dari fungsi. Perbedaan dari diferensial fungsi multivariabel biasa, ya artinya variabelnya lebih dari satu, ya ini maksudnya. Itu adalah variabelnya berbentuk fungsi. Jadi sebuah fungsi variabelnya itu berbentuk fungsi, nggak langsung sebuah nilai gitu ya. Misalkan Z adalah fungsi dari XY ya. Jadi kan Z adalah fungsi dari XY, artinya fungsi yang memiliki variabel X dan Y. Di mana X-nya ini merupakan fungsi dari T. Dan Y-nya juga merupakan fungsi dari T. Jadi biasanya kan X dan Y itu misalkan dimasukin nilai berapa gitu ya, dapat Z nanti. Ini enggak, ini X-nya dan Y-nya merupakan fungsi gitu ya. Contoh misalkan Z sama dengan X cos Y ditambah Y sin X. Dengan X-nya itu adalah fungsi, yaitu cos 2T, Y-nya juga fungsi, yaitu sin 2T ya. Jadi seperti itu ya, variabelnya merupakan fungsi dari variabel lainnya gitu. Sehingga kita bisa tulis Z merupakan fungsi dari fungsi T dan fungsi GT. Artinya disubstitusikan saja yang tadinya fxy, jadi X-nya disubstitusi menjadi ft, Y-nya jadi GT gitu ya. Sehingga rumusnya adalah ini ya. Ini adalah rumus diferensial fungsi dari fungsi ya. dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Ini mirip sama rumus diferensial total ya. Hanya saja ada dt-nya gitu ya. Ya, karena ini fungsinya merupakan terpengaruh oleh variabel t ini tadi pada akhirnya gitu ya. Yang kita sebut saja ini rumus 1 ya. Selanjutnya adalah jika z merupakan fungsi dari variabel x dan y, fungsi yang memiliki variabel x dan y, di mana variabel x merupakan fungsi dari TS, artinya variabel T dan S. Jadi fungsinya dari X itu juga multivariabel lebih dari satu. Begitu juga Y-nya. G-nya merupakan fungsi dari variabel T dan S. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan X-nya itu fungsi dari T saja. Nah ini X-nya fungsi dari T dan S. Y-nya juga fungsi dari T dan S. Jadi bagaimana bentuknya? Z sama dengan fungsi dari fungsi dengan variabel TS G juga merupakan fungsi dari variabel T dan S ya. Seperti ini. Jadi bedanya begitu ya. Yang sebelumnya itu si X-nya merupakan fungsi dari satu variabel, sedangkan sekarang fungsi dari dua variabel yaitu T dan S. Sehingga jika ada dua variabel, kita ingat pelajaran sebelumnya yaitu turunan parsial ya. Kemarin kan belajar turunan parsial itu variabelnya X dan Y ada dua. Nah, berarti diturunkan berdasarkan X dan Y ini juga sama, berdasarkan T dan S diturunkan. Sehingga kita mencari yang pertama adalah dou Z per dou T. Seperti ini rumusnya. Kemudian yang kedua adalah mencari dou Z per dou S ya. Jadi per variabel, namanya turunan parsial, diturunkan per variabel. Diturunkan berdasarkan T dulu terhadap T, kemudian baru diturunkan terhadap S. Ya. Jadi kita anggap saja ini rumus 2 dan rumus 3 ya. Kita ke contoh soal yang pertama. Misalkan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di mana X sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5. Y sama dengan 5T plus 7. Jadi kita bisa lihat di sini X-nya hanya memiliki satu variabel ya. Nah, satu variabel berarti kita bisa tuliskan, kita gunakan dengan rumus yang pertama tadi. Karena hanya satu variabel. Kita tentukan dz per dt-nya. Kita cari dulu, nih lihat di rumusnya, dz per dx dulu nih, cari di rumus nih ya. Kita cari dz per dx berarti diturunkan saja dari rumus z-nya. X kuadrat ditambah y diturunkan terhadap x, 2x, y-nya konstan 0 ya. Jadi sama dengan 2x plus 0 atau 2x saja. Kemudian dari rumus kita juga cari dou z per dou y ya. Berarti diturunkan saja, x-nya 0 konstan karena diturunkan terhadap y, berarti y-nya turun jadi 2y. Ya. Kemudian apalagi yang dicari? Kita lihat rumus. Oh, cari dx per dt. Dx per dt-nya turunkan saja dari rumus x ini, fungsi x. T kuadrat ditambah 2T plus 5 kita turunkan terhadap T. Berarti
T kuadrat diturunkan 2T, 2T diturunkan 2, 5 diturunkan 0 ya. Kemudian yang terakhir adalah mencari dy per dt ya. Kita turunkan dari fungsi y sama dengan 5T plus 7. Berarti dy per dt nya sama dengan 5 ya, karena 7 nya konstanta jadi hilang 0. Baik, kalau gitu kita tinggal masukkan saja substitusi ke rumus dz per dt ini. Berapa hasilnya? dz per dt sama dengan 2x. Nah, ini kan dz per 2x kan 2x dikali dx per dt yaitu 2t plus t dalam kurung ditambah dz per 2y yaitu 2y dikali dengan dy per dt yaitu 5. Nah, inilah hasilnya untuk contoh pertama ya. Mudah ya, mudah-mudahan mudah ya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya ya. Jika f sama dengan x pangkat 3 min xy ditambah y pangkat 3. Ini f boleh bebas ya, bisa kita sebut f, boleh z, boleh u, ada yang juga w ya, bebas saja. Ini hanya penamaan fungsi di mana x sama dengan p cos theta. Nah, kita lihat nih x-nya. Ternyata x-nya adalah memiliki dua variabel, yaitu variabel pertama p dan kedua adalah theta. Berarti ini si x-nya memiliki dua variabel ya, y sama dengan p sin theta. Tentukanlah do f per do p dan do f per do theta ya, karena turunan parsial ya, punya dua variabel berarti pasti turunan parsial. Berarti kita gunakan rumus yang 2 dan 3. Maka pertama adalah kita cari do f per do x ya. Ya, jadi ini kan di rumus yang tadi ini kita namakan fungsinya z yang pertama. Ini di sini f, berarti ya do f per do x ya. Berarti turunkan saja terhadap x nih fungsi f ini. Berarti 3x kuadrat dikurangin y ya, karena diturunkan terhadap x. X-nya jadi 1, y-nya tetap ya. Jadi 3x kuadrat min y pangkat 3 0 karena konstannya kita turunkan terhadap x. Kemudian habis gitu cari lagi berarti do f per do y ya. Do f per do y, turunkan saja dia terhadap y. Berarti x pangkat 3 ini konstan 0, min x y berarti y-nya jadi 1, berarti min x ditambah y-nya turun ya, 3 turun berarti 3y pangkat 2. Sudah kita temukan, berarti lanjut lagi cari apa? Carilah berarti do x per do t ya, sesuai rumus di sini. Do x per do p ya, karena di sini pakai p ya, di sini rumusnya tadi t sama s, ini karena ada p dan theta, berarti kita cari do x per do p. Di mana kita turunkan saja x-nya terhadap p. P-nya diturunkan, hilang tinggal 1. Cos theta dia nggak ada p-nya, berarti tulis saja dia tidak berubah, konstan, berarti cos theta. Kemudian cari lagi berarti do x per do s ya. Do y per do p ya, dari tadi x y ya. Jadi do y per do p sama dengan sin theta, yaitu p-nya yang hilang ya. P-nya hilang, diturunkan. Sin-nya apakah ada p? Tidak ada. Berarti tetap ya sin theta cos theta ini. Kemudian kita cari do x per do theta sesuai rumus ya. Ini do x per do theta. Nah, ini yang bawah yang harusnya s dia sekarang jadi theta. Ya kita turunkan saja, berarti si x diturunkan terhadap theta. P-nya tetap karena bukan variabel theta, dia konstan saja. Cos-nya theta berarti kita turunkan. Cos diturunkan itu min sin. Jadi min p sin theta ya. Tanda minusnya ke depan. Kemudian yang terakhir adalah do y per do theta. Diturunkan saja ini. P sin theta diturunkan terhadap theta. Ya berarti sin diturunkan cos, P-nya tetap ya. Jadi P cos theta. Sudah, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Berarti ada dua ya rumus terakhirnya. Yang pertama adalah do f per do p. Ya. Karena fungsi f diturunkan terhadap, merupakan fungsi dari p dan theta. Yang pertama do p sama dengan 3x kuadrat min y, yaitu dia do f per do x dikali dengan do x per do t. Nah, kalau kasus ini berarti do x per do p, do x per do p cos theta. Kemudian do f per do y nya min x tambah 3y kuadrat, atau boleh kita tuliskan yang positif di depan ya, 3y kuadrat min x, hanya ditukar tempat saja, dikali dengan do y per do p ya, berarti sin theta. Kemudian yang turunan keduanya, yang satu laginya adalah do f per do theta. Kita masukkan sesuai rumus, tinggal ganti di theta saja sama f. Jadi do f per do x
ya sama dengan 3x kuadrat min Y, kemudian dikali do X per do theta. Do X per do theta sama dengan min P sin theta ya. Tulis di sini ditambah do F per do Y. Do F per do Y itu 3Y kuadrat min X tadi. Dikali dengan do Y per do theta terakhir, yaitu P cos theta. Ya, jadi ini adalah hasil akhir dari soal yang ini ya. Jadi ya tadi ya karena melihat rumus di pojok kanan ini mungkin agak bingung tadi dengan ini F ada theta dengan P ya. Sengaja saya lakukan itu supaya terbiasa bahwa memang penamaan variabel, penamaan fungsi itu bisa berubah-berubah ya. Baik, cukup sampai di sini video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, mohon like dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.